Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firdananda. Sore ini akan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Buntut panjang terkait seorang mahasiswi Unsri berinisial DR membuat laporan atas kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum dosennya. Beberapa hari lalu terus memanas dan saat ini menjadi perhatian serius DPRD Sumsel. Rencana pemanggilan pihak Rektorat Universitas Sriwijaya terkait dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di kampus Unsri pada 3 Desember terpaksa ditunda. Penundaan tersebut dikarenakan penyesuaian jadwal Ketua DPRD Sumsel, R.A. Anita, yang ingin hadir dalam kesempatan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Arif Rohekan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arif. Halo rekan Arif. Ya, Arif, bisa Anda informasikan apa alasan adanya penundaan pemanggilan Rektorat Unsri oleh DPRD Sumsel ini? Ya, Firda, dapat kami sampaikan sebenarnya penundaan ini karena adanya jadwal dari Ketua DPRD Sumsel R.A. Nuringati yang memang sedang dinas di luar, Firda, sehingga Komisi 5 DPRD Sumsel melalui Komisi 5 melakukan penundaan hingga batas waktu ya seminggu ke depan, karena dalam minggu ini nanti ada juga kegiatan reses para anggota dewan, sehingga ada penjadwalan ulang kayak gitu. Arif, kemudian bagaimana untuk proses hukum dari pihak kepolisian saat ini terkait kasus tersebut? Ya, Firda, kalau dari penjelasan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel, pihak kepolisian sendiri sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi termasuk yang mengetahui saat kejadian waktu itu dan menggelar perkara untuk korban sendiri, Firda. Arif, kemudian siapa saja yang telah diperiksa saat ini oleh pihak kepolisian dan apakah oknum dosen tersebut juga sudah diperiksa oleh pihak dipanggil begitu? Kalau penjelasan dari Kasubdit 4 Renata Polda Sumsel Kompol Mas Noni pada awak media, mereka sudah melakukan pemanggilan seperti tukang ojek untuk menyampaikan, karena tukang ojek ini yang mengetahui karena yang menjemput dan mengantar korban kayak itu kampus beda. Nah, saksi inilah yang sempat menanyakan apa yang terjadi pada langganan itu. Hanya saja pertanyaan tidak jawab korban kayak gitu, tidak waktu kejadian itu. Dan sedangkan untuk pemanggilan untuk oknum yang terduga dosen dari universitas itu sendiri sudah dilakukan pemanggilan, tetapi belum, masih ada kegiatan keluarga lainnya, beda, sehingga yang dijadwalkan tanggal 3 Desember ini akhirnya ditunda lagi. Ini dipertegas oleh penjelasan oleh pengacara yang terduga oknum tadi, Firda. Sehingga tetapi pihak kepolisian sudah menyatakan ya kalau untuk kasus ini sendiri sudah dilakukan gelar perkara untuk kelanjutan dari proses lidik naik ke sidik. Nah, apabila oknum tersebut kembali tidak hadir memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, ya pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan paksa untuk oknum itu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Arif Rohekan atas laporan Anda, dan tadi Tribuners, Arif juga sudah menghimpun keterangan dari Kasubdit 4 PPA Polda Sumsel Kompol Mas Roni. Berikut liputannya untuk Anda. Perguruan tinggi negeri ini adalah salah satu perguruan tinggi yang ternama dan bagus di wilayah Sumatera, terutama di wilayah Sumatera Selatan. Kak, kalau untuk penundaan itu Kak, bakalan dijadwal di luar kapan Kak mungkin? Ya begini, karena begini, tanggal 6 sampai tanggal 13 kita sudah dihadapkan dengan jadwal untuk reses. Ya, tanggal 6 sampai tanggal 9, tanggal 6 sampai tanggal 13. Kurang lebih ada 6 ke 13, 7 hari ya. 7 hari dan ini seluruh anggota DPR akan kembali ke daerah dapilnya masing-masing. Nah, setelah reses kita akan agendakan secepatnya, kita akan agendakan secepatnya untuk membahas soal itu. Dan pihak-pihak yang terkait saya pikir
pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam masalah ini kita akan panggil. Menyampaikan bahwa si A itu tidak bisa hadir dengan alasannya keluarga. Oke, langkah selanjutnya Bu? Ya, untuk hari ini kan kita kemarin sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan kita hari ini untuk melakukan gelar perkara proses dari lidik kita ke sidik. Berarti ada panggilan yang kedua nanti Bu? Iya. Kapan Bu? Kita jadwalkan hari Senin ya, karena ini hari Jumat ini kita kasihkan nanti hari Senin untuk hadir. Bu, kalau umpamanya hari Senin tidak datang juga, makin upaya paksa atau gimana Bu? Iya, harus kita lakukan. Upaya paksa seperti apa Bu nanti Bu kita lakukan kalau memang dia nggak datang lagi? Iya, kita paling upaya paksa. Iya, jemput paksa Bu ya? Kita lakukan. Alasan keluarga itu apa Bu yang lebih spesifik? Ya kami kan terima alasannya keluarga. Kalau misalnya pun juga memang tidak ada itikat baik ya kita upaya paksa. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Johnny Laing Impang, Ketua Dewan Pengurus Daerah DPD PDIP Perjuangan pada Provinsi Kalimantan Utara mengungkapkan telah memegang surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Hal itu terkait dibebas tugaskannya Nur Hayati Andris dari jabatan Sekretaris DPD PDIP Kaltara masa bakti 2019-2024. Johnny Laing menyebut Ketua DPRD Kaltara serta selaku Sekretaris Partai PDIP tersebut telah gagal menjalankan 3 pilar partai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada George Santana Silalahi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo George. Ya, halo Firda, selamat sore. George, bisa Anda jelaskan apa alasan dibebas tugaskannya Nur Hayati ini menjadi Sekretaris DPD PDIP Kaltara? Baik, terima kasih Firda. Selamat sore Tribuners. Hari ini di dalam keterangan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan, yaitu tercantum nomor 3547/IN/DPP X1/21 dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP Perjuangan memutuskan bahwa perihal pencabutan surat serta pengesahan dan penetapan Ketua DPRD Provinsi Kaltara karena pimpinan saat ini dinonaktifkan sementara, dan juga perihalnya dalam surat DPP PDIP itu tercantum bahwa Nur Hayati Andris akan menjalani proses rapat internal di kader partai PDIP. Dan menurut Johnny Laing Impang, keputusan ini berkaitan dengan masalah internal yang dimana sudah berkepanjangan, yang belum sampai saat ini selesai juga, yang tentunya diharapkan Johnny Laing Impang ini adanya 3 pilar partai PDIP itu harus ditekankan, yaitu di mana harus menjunjung artinya struktural, bekerja dari desa hingga ke kota, dan juga peran eksekutif dan legislatif yang harus membaur di dalam organisasi. Namun ketiga poin ini tidak dijalankan sebaik mungkin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nur Hayati Andris, sehingga beliau diberhentikan sementara untuk melakukan pencarian kader Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai PDIP. Firda. George, kemudian untuk saat ini jabatan Sekretaris DPD PDIP Kaltara diisi oleh siapa? Untuk saat ini Sekretaris DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara, saya belum mendapatkan informasi tepatnya. Saat ini juga di kondisi internal PDIP belum berjalan dengan baik, sehingga informasi lebih lanjut ini saya akan pantau lagi apa yang menjadi tolak ukur PDIP ke depannya. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan, Firda. Oke. Mungkin ada imbauan dari Megawati sendiri selaku Ketua Umum PDIP soal pelanggaran dari Nur Hayati ini? Baik, yang pertama yaitu adanya seputar
alat kelengkapan DPD merupakan prerogatif partai untuk menetapkan kadernya sebagai penugasan yang selama ini harusnya bisa dijalankan oleh Ibu Nur Hayati Andris, dan juga Johnny Laing Impang mengungkapkan surat keputusan dari Dewan Pengurus Pusat PDIP ini sebagai pedoman acuan, karena di internal PDIP pengangkatan pemberhentian ketua, sekretaris, dan bendahara partai sampai ke cabang ini adalah provinsi, kemudian provinsi akan bertanggung jawab ke pusat, Dewan Pimpinan Pusat. Tapi itu belum ada sampai saat ini titik terang, karena kedua belah pihak dari Johnny Laing Impang dan juga Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara masih sama-sama memberikan keterangan sebatas sepatah dua kata, tidak secara keseluruhan, yang mungkin di mana satu sisi masih ingin menjaga nama baik dari partai PDIP sendiri. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, George Santana Silalahi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Mantan Wali Kota Manado, God Bless Softcare Vicky Lumentut, diperiksa Kejaksaan Negeri Manado, Sulawesi Utara pada Kamis 2 Desember. Vicky diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi, penyimpangan penetapan dan pembayaran tunjangan ketua serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Manado pada periode 2014-2019. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Iswara. Halo Firda. Ya, bisa Anda informasikan bagaimana penjelasan terkait kasus tersebut? Jadi pada tahun 2014 sampai 2019, yaitu ketika Vicky Lumentut menjabat sebagai wali kota, ada penetapan dan juga pembayaran tunjangan transportasi dan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Manado dengan periode yang sama, dan pembayaran tersebut menurut pihak Kejaksaan Negeri Manado melalui Kasih Intel Pak Hijran Safar mengungkapkan eh, penetapan dan pembayaran tunjangan tersebut tidak ada payung hukumnya. Kalau menurut keterangan dari Kejaksaan Negeri juga, hingga saat ini mereka masih belum bisa memastikan kerugian negaranya berapa, karena masih harus berkoordinasi dengan BPK provinsi. Tapi kalau menurut hitung-hitungan dari pihak penyidik sendiri, kerugiannya kurang lebih sekitar 5 miliar begitu, Firda. Iswara, untuk apa saja pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada Vicky sendiri? Bisa Anda informasikan? Kalau menurut keterangan dari Vicky, ia tidak banyak berkomentar juga. Ketika ditanya soal pertanyaan, dia hanya menjawab lupa dan langsung tanyakan ke penyidik saja. Nah, setelah dikonfirmasi ke pihak Kejaksaan Negeri melalui Kasih Intel, katanya Vicky ditanyai sejumlah 40 pertanyaan, dan tentunya masih soal proses penetapan anggaran dan pembayaran tunjangan kepada ke DPRD Manado pada tahun 2014-2019 begitu, Firda. Selain Vicky Lumentut, siapa saja yang diperiksa sebagai saksi pada saat persidangan ini, Iswara?
Kalau yang sudah diperiksa sebagai saksi itu kemarin pada tanggal 1 Desember 2021 itu sudah ada mantan Ketua DPRD Kota Manado, Norce Van Bon, lalu ada juga mantan Wakil Wali Kota Manado yang saat itu juga menjabat bersama Vicky yaitu Mor Bastian, lalu ada 2 wakil DPRD, Wakil Ketua DPRD Kota Manado yaitu Denny Sondak dan satu lagi Richard Swalang. Nah, Richard Swalang ini saat ini statusnya adalah Wakil Wali Kota Manado aktif, begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado, Iswara Safitri atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Iswara juga sudah menghimpun keterangan dari mantan Wali Kota Manado, God Bless of Vicky Lumentuh. Berikut liputannya untuk Anda. Ingat berapa banyak ya, tapi cukup banyak. Pertanyaan apa saja Pak? Mohon izin Pak. Sudah dijelaskan itu teknis, tanya aja ke kasih Pinsus. Saya nggak bisa jelaskan di sini apa-apa yang ditanya. Terkait persoalan apa ini, Pak? Masalah di DPRD. Oh iya. Kaitan dengan tunjangan perumahan dan transportasi. Insenerator, Pak. Enggak. Terus DPRD. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Seusai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kauser hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Penyumbatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kelompok relawan yang tergabung dalam gerakan Arek Surabaya telah memantapkan dukungan dan dorongan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju ke Pilpres 2024 nanti. Mereka mengaku akan merapatkan barisan karena ingin elektabilitas Anies terus meningkat sehingga dapat digait partai politik untuk maju kontestasi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Yusron Naufal yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yusron. Ya, halo. Ya, Yusron, bisa Anda informasikan, bisa Anda gambarkan bagaimana untuk deklarasi dari GAS yang menyatakan dukungan untuk Anies Baswedan ini? Ya, selamat sore Tribuners. Jadi di Surabaya ada kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Arek Surabaya yang secara resmi melakukan deklarasi pada Kamis malam. Mereka menyatakan dukungan dan dorongan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024. Ya, deklarasi itu berlangsung di salah satu tempat di Kota Surabaya, di mana puluhan masyarakat yang saat itu hadir
terus meneriakkan dukungan dan dorongan pada Anies Baswedan agar dapat berkontestasi dan menjadi Presiden RI mendatang. Ya, ada sejumlah alasan mengapa mereka mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024. Jadi menurut mereka dari pengamatan sejumlah tokoh dianggap Anies Baswedan dianggap mumpuni untuk maju pada gelaran Pilpres 2024. Jadi gerakan Arek Surabaya ini disebutkan merupakan murni dari kelompok masyarakat yang menginginkan agar Anies dapat berkontestasi mendatang. Gitu. Yusron, apakah ada alasan khusus begitu GAS ini melabuhkan dukungan untuk Anies untuk maju ke Pilpres 2024 nanti? Ya, seperti diketahui memang saat ini untuk perbincangan mengenai Pilpres sudah mulai menghangat gitu ya. Ada sejumlah tokoh-tokoh yang potensial untuk maju di Pilpres 2024 dan itu disadari oleh kelompok GAS atau Gerakan Arek Surabaya ini. Mereka menyatakan mengamati betul situasi itu dan sehingga mereka ingin berkontribusi. Jadi setelah mengamati kemudian sejumlah tokoh yang bermunculan itu, mereka menilai Anies Baswedan layak maju di Pilpres 2024. Alasannya Anies Baswedan dianggap memiliki beberapa kriteria dambaan mereka untuk pemimpin mendatang. Di antaranya cerdas, kemudian humanis, dan beberapa alasan lainnya. Mereka menyatakan mungkin tokoh lain juga dianggap memiliki sejumlah kriteria itu. Namun untuk kriteria-kriteria seperti agamis, humanis, pintar dan lain sebagainya, Anies Baswedan dianggap layak untuk maju Pilpres 2024 begitu. Yusron, apa kemudian langkah yang akan diambil oleh GAS sendiri setelah deklarasi kali ini? Iya, setelah mereka melakukan deklarasi terbuka karena kontestasi masih lumayan panjang untuk 2024, mereka mengaku akan merapatkan barisan dan melebarkan sayap mereka sebagai kelompok relawan. Jadi mereka akan menurut mereka akan menggait simpati masyarakat untuk sama-sama mendukung Gubernur DKI Jakarta ini untuk maju Pilpres 2024. Mereka menyebut sudah tekad bulat mendorong Anies Baswedan agar dapat berkontestasi dan siap mengawal untuk hingga terpilih di kontestasi mendatang, begitu. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Koordinator GAS Heri Cahya Putra. Berikut liputannya untuk Anda. DKI, bagaimana mengendalikan banjir, bagaimana menata DKI begitu indah, itu adalah keberhasilan Pak Anies. Dan Pak Anies bukan milik DKI aja, tapi Pak Anies milik nasional. Sehingga kita yakin bahwa Pak Anies 2024 sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia. Itu smart. Bagaimana humanisnya Pak Anies mengembalikan kampung akuarium yang rekan-rekan tahu, yang dulu digusur oleh kekuasaan, sekarang dikembalikan secara manusiawi, dibangunkan rumah susun yang sangat manusiawi, humanis. Bagaimana dia pendekatan kepada rakyatnya, tidak gimmick-gimmick, tapi pure dari hatinya. Akan mematangkan seluruh wilayah-wilayah di Surabaya dan koordinasi seluruh Jawa Timur. Pak, harapannya Pak Anies diusung oleh parpol mana nih Pak? Yang kita tidak tahu karena kita sungguh tidak ada korelasi dengan Pak Anies langsung. Tapi kita sangat menginginkan Pak Anies menjadi presiden. Jadi kita tidak ada hubungan dengan Pak Anies, jadi nggak tahu seperti apa. Kita yang pengen adalah elektabilitasnya Pak Anies naik. Begitu naik, semua partai insya Allah akan menggait Pak Anies. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2022, Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat menyediakan 38.000 ton beras. Hal itu disampaikan oleh Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat,
Raden Gunadarma kepada awak media di ruang kerjanya pada Senin 29 November. Selain beras, ada beberapa community khusus untuk beras medium. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Hendrik Rewapatara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hendrik. Halo, selamat malam waktu Papua, rekan Firda dan juga Tribuners. Ya, Hendrik, bisa Anda informasikan bagaimana untuk tangkapan dari Kepala Bulog Papua dan Papua Barat ini? Apakah optimis pasokan beras di akhir tahun ini masih ada? Oke, rekan Firda, terima kasih. Dapat saya informasikan bahwa dari hasil wawancara bersama Kepala Perum Bulog Papua dan Papua Barat, ia sangat optimis dan sangat yakin terkait kapasitas atau beras yang dimiliki oleh Perum Bulog ini sendiri, di mana 38.000 ton. Oleh sebab itu, ia sangat optimis hingga nanti setelah usai Natal dan Tahun Baru di 2021 hingga menjelang Tahun Baru 2022. Begitu rekan Firda. Untuk stok cadangan dari Bulog sendiri hingga bulan apa? Bisa bertahan hingga bulan apa? Oke rekan Firda, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk stok dari 38 ton tersebut bertahan hingga bulan Maret tahun 2022 mendatang. Begitu rekan Firda. Baik, untuk selain stok beras begitu, Hendrik, apa saja yang menjadi cadangan dari pihak Bulog sendiri untuk nantinya? Oke rekan Firda, di mana ada dua ya, yakni ada community khusus beras medium yang mana itu untuk pemerintahan, yakni operasi pasar dan TNI Polri dan juga aparatur sipil negara. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Hendrik, atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Hendrik juga sudah menghimpun keterangan dari Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat, Raden Gunadarma. Berikut liputannya untuk Anda. Perkembangan stok bagi kebutuhan menjelang Natal dan Tahun Baru Bulog Papua dan Pabar. Ini kita mempunyai 5 cabang dan 5 cabang obat. Dari total keseluruhan stok kita di Papua dan Pabar itu sampai dengan saat ini hampir 38.000 ton. Jadi kalau di total dengan konsumsi per kapita di Papua dan Pabar itu kita ada stok cadangan sampai dengan bulan Desember, Januari, Februari, Maret sampai Maret tahun 2022. Tapi ya kita tetap tidak hanya pada kondisi harga itu naik. Jadi kami sudah siap tiap hari itu melakukan operasi pasar. Terbesar dalam penyerapan beras khususnya untuk operasi pasar itu memang di daerah Wamen. Kalau Jayapura ini ya tetap ada tiap hari, tapi yang terbesar untuk penyerapan CBP itu untuk operasi pasar itu ada di Kabupaten Wamen. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Perusahaan daerah Pasar Bauntung Batuah melakukan sosialisasi tentang larangan membeli maupun menjual minyak goreng sawit tanpa kemasan atau minyak goreng sawit curah. Sosialisasi itu menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos. Ada Mukhtar Wahid yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Mukhtar. Halo Firda. Ya, Mukhtar, bisa Anda sampaikan bagaimana jalannya sosialisasi tersebut? Baik Firda. Ini perlu kami sampaikan di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pagi tadi berlangsung sosialisasi larangan penjualan ya minyak goreng sawit curah di wilayah kawasan perusahaan daerah Pasar Bauntung Batuah Martapura. Sosialisasi itu benar menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Firda. Untuk bentuk sosialisasinya sendiri bisa Anda informasikan seperti apa bentuknya? Baik, sosialisasi melalui surat edaran yang dibuat oleh perusahaan
daerah Pasar Bontung Betuah didistribusikan ke setiap pedagang. Selain di kawasan Pasar Bontung Betuah juga di 16 area pasar di wilayah Kecamatan Sekabupaten Banjar. Sosialisasi itu sejak 1 Desember hingga 31 Desember. Jadi saat ini masih dibolehkan menjual curah, batas waktunya 31 Desember, Firda. Bagaimana kemudian tanggapan dari konsumen sendiri dengan adanya pembatasan penjualan minyak goreng curah hingga 31 Desember nanti? Sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui, sebagian ada yang mendengar informasi larangan peredaran minyak goreng curah itu. Warga hanya meminta, konsumen ya meminta supaya harga minyak goreng itu tidak mahal. Karena selama ini minyak goreng kemasan itu 1 liter ada yang harganya hingga 20.000. Ibu rumah tangga merasa keberatan, minta kepada pemerintah dengan kebijakan yang baru ini supaya harga minyak goreng kemasan turun harganya. Demikian, Firda. Kemudian bagaimana untuk tanggapan dari para pelaku usaha minyak goreng ini, Mukhtar? Baik, jadi saya sudah bertanya juga dengan pelaku usaha, terutama Pak Fauji ya, Sep itu salah satu agen minyak goreng di Pasar Bontung Betuah. Masih tetap dia menjual saat ini ya minyak goreng curah. Dia berkeinginan kalau kebijakan pemerintah pusat melarang minyak goreng curah, dia akan habiskan minyak goreng yang ada ini, tapi juga meminta pasokan kemasan minyak goreng itu untuk mengantisipasi pelanggannya. Karena diperkirakan dia akhir tahun, jelang Nataru, dan biasanya di Martapura ada Raja Biah ya, itu banyak peristiwa peringatan Isra Mi'raj yang memerlukan bahan pangan minyak goreng. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun. Dari Banjarmasin Post, Mukhtar Wahid atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Mukhtar juga sudah menghimpun keterangan dari pelaku usaha Brahma Fauzi, kemudian konsumen minyak goreng curah Sri Maryani, dan Humas PD Pasar Bontung Betuah Martapura Gusti Andriansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Minyak goreng yang tidak berkemasan ini diberi tempo sampai tanggal 31 Desember 2021. Artinya setelah itu kan tidak boleh dijual belikan. Ada juga stok sidin seperti apa karena mungkin secara teknis pemerintah Kabupaten Banjar melalui Disperindak Kabupaten Banjar nanti ada namanya minyak dalam kemasan kita namanya. Nanti teknisnya diatur oleh melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar. Pengadaannya lah maupun seperti apa nanti teknisnya bisa diantisipasi jangan sampai kosong lah. Betul. Saat ini masih ada panglah. Memang kita sangat ironis sekali bahwa di Kalimantan Selatan ini lumbung sawit boleh dikatakan sangat banyak, tapi kita melihat di lapangan ini sangat minim minyaknya. Iya betul. Nah, apalagi pemerintah ini sangat bagus, ini kan dalam rangka untuk menjaga mutu dan kehigienisan minyak goreng sawit ini harus berbentuk kemasan. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Toko pakan dan aksesoris hewan Star Pet Shop di kawasan Tugu Boto, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, menjadi sasaran perampok pada Rabu 1 Desember. Tak hanya mengambil uang di toko, pelaku juga melukai penjaga toko tersebut saat melancarkan aksinya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Tri Widodo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tri. Halo Firda dan Tribuners. Tri, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi penyerangan hingga pelaku ini kabarnya juga membekap penjaga toko?
Ya, Firda dan Tribuners bisa saya informasikan jika pada tanggal 1 Desember kemarin, tepatnya pada hari Rabu, salah satu toko yang menjual pakan hewan khususnya kucing atau yang bernama Star Pet Shop yang berada di kawasan Bukoto, Kelurahan Selowasdu, Karanganyar telah menjadi sasaran perampokan. Berdasarkan informasi yang saya himpun di lokasi kejadian, tadi perampokan itu terjadi pada pukul 8 pagi, di mana saat itu Tasya, salah satu penjaga toko, baru saja usai melaksanakan bersih-bersih. Setelah itu dia duduk di meja kasir. Nah, saat duduk di meja kasir itulah ada seorang laki-laki yang masih mengenakan helm datang dan nampak seperti seorang calon pembeli begitu. Dia lantas melihat-lihat barang di toko tersebut, dan saat sudah situasi dikira aman, kemudian si pelaku ini melakukan penyerangan terhadap si Tasya, salah satu karyawati ini, dengan cara memukul lalu membekap si korban ini, dan bahkan si pelaku juga sempat mengeluarkan senjata yang menyerupai senjata api atau senjata pistol seperti itu saja. Tri, apakah sudah diketahui saat ini berapa kerugian akibat perampokan tersebut? Ya, akibat perampokan yang dilakukan pada Rabu pagi itu, toko mengalami kerugian sebesar Rp400.000. Selain mengakibatkan toko merugi, aksi perampokan itu juga mengakibatkan Tasya, karyawati toko tersebut, mengalami luka-luka, dan hingga kemarin sore si Tasya yang merupakan karyawati asal Boyolali ini belum bisa masuk kerja, seperti itu saja. Tadi kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri? Apakah saat ini sudah berhasil mengungkap kasus perampokan ini? Iya, Firda. Kasus perampokan yang menggunakan senjata mirip senjata api ini langsung ditangani oleh jajaran Polres Karanganyar. Dari kepolisian sesaat setelah kejadian, karena kejadian ini juga viral di media sosial, polisi langsung melakukan olah kejadian perkara dengan mendatangi lokasi atau toko Star Pet tersebut di kawasan Tugu Boto, Kelurahan Gerda. Hanya saja selain memeriksa rekaman CCTV yang ada di toko, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada di sekitar toko tersebut. Meski begitu, informasi yang saya terima dari Polres Karanganyar, sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus perampokan tersebut. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Tri Widodo, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tri juga sudah menghimpun keterangan Tribuners dari seorang karyawan toko bernama Dila. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadiannya jam berapa? Kurang lebih jam 8 pagi. Itu pada saat kejadian di toko sendiri atau gimana, Pak? Iya, Mbak E sendiri. Ada luka apa? Kalau ini saya kurang tahu juga. Kalau yang nyatoni toko ini berapa orang? Cuma satu orang. Ya. Bawa kayak senapan pistol gitu atau gimana? Kalau nggak salah bawa pistol dari Mbak E yang itu cerita. Kondisi Mbak E sekarang gimana? Kurang tahu juga, kayaknya masih luka juga, masih dirawat. Oh, luka-luka. Mbak E nggak bisa melawan soalnya. Disumpel atau gimana? Disumpel. Itu kalau nggak salah pelaku itu kan Mbak E kan duduk di kasir. Itu kepalanya langsung didorong ke tembok. Setelah itu kan Mbak E langsung jatuh, dipukul sama pelakunya. Polisi sudah di sini nggak? Sudah, kemarin setelah kejadian langsung di sini. Mbak yang bilang apa, Mbak? Yang bilang uang Berapa? 400.000. Barang-barang nggak ada ya? Barang-barangnya nggak ada. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subang ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Presiden Joko Widodo membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam kegiatan apel Kepala Kesatuan Wilayah 2021 di Hotel The Kempinski Nusa Dua, dan pada Jumat 3 Desember hari ini, di hari keduanya dikunjungan ke Bali. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo mengungkapkan kegiatan apel Kasatwil dilakukan dalam rangka untuk menyatukan persepsi persiapan agenda penting yang harus dilakukan Polri di akhir tahun dan di awal tahun 2022 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Adrian yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Adrian. Halo, selamat sore rekan Mei. Ya. Adrian, bisa Anda informasikan bagaimana pelaksanaan berlangsungnya apel Kasatwil di Bali ini? Ya baik, terima kasih dan selamat sore pemirsa Tribuners, bahwa dapat kami laporkan bahwa pada hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus memberikan arahan secara langsung kepada para peserta apel Kasatwil Polri tahun 2021 yang diselenggarakan di The Apurva Kempinski Nusa Dua Bali. Selain memberikan arahan, juga Presiden memberikan pesan langsung kepada Kapolri dan juga kepada seluruh jajarannya terkait agenda-agenda akhir tahun dan juga persiapan agenda di tahun 2022 mendatang, di mana salah satunya adalah Bali juga menjadi tuan rumah dari venue Presidensi KTT G20. Dan selain Presiden Jokowi, tadi juga tampak hadir Menko Marves Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, kemudian juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang juga turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungannya. Presiden Jokowi sendiri juga telah melaksanakan kunjungan untuk hari ini, merupakan hari kedua kunjungannya. Dan di hari kedua ini Jokowi selain menghadiri apel Kasatwil Polri di Kempinski juga tadi sempat melakukan peninjauan. Jokowi melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur dan kelengkapan dari keperluan-keperluan atau venue yang disiapkan untuk KTT G20. Kemudian apa saja arahan dari Presiden Joko Widodo saat apel tersebut, Adrian? Ya, Presiden Joko Widodo tadi memberikan arahan dalam apel Kasatwil Polri, salah satunya adalah tentang penanganan COVID, di mana saat ini dunia internasional dan juga Indonesia tengah mewaspadai datangnya virus COVID
yang bernama Omicron, yang saat ini juga menjadi atensi khusus dari pihak pemerintah Indonesia sendiri. Terlebih Indonesia juga tahun depan pada 2022 dan juga 2021 ini sudah memasuki persiapan-persiapan untuk pelaksanaan KTT G20. Tentunya hal ini juga menjadi perhatian dari Presiden yang juga disampaikan langsung kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya termasuk juga TNI untuk bersiaga agar tidak kecolongan masuknya virus Omicron sendiri. Selain itu juga Presiden memberikan pesan dalam apel Kasatwil ini sekaligus juga memberikan apresiasi kepada Polri atas upaya-upaya yang telah dilakukan selama kurang lebih 2 tahun untuk melaksanakan pengendalian COVID-19. Dan juga Presiden Jokowi juga berpesan untuk Polri dari sisi pemulihan ekonomi untuk turut menjaga jalannya iklim investasi di Indonesia. Adrian, kemudian apakah juga ada kebijakan menarik begitu dari pihak Polri sendiri dalam pengamanan Nataru di tengah adanya virus COVID-19 Omicron ini? Ya, tentunya di tengah adanya atau dunia internasional tengah digemparkan dengan virus Omicron sendiri, di Indonesia juga pada bulan-bulan ini juga menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Ini juga menjadi atensi khusus selain KTT G20 yang diselenggarakan di Bali, yang akan dihadiri oleh delegasi-delegasi dan juga pimpinan-pimpinan negara. Dan menariknya yakni Indonesia adalah satu-satunya negara berkembang yang dipercaya untuk menghelat KTT G20 ini. Dan ini dalam hal ini juga Polri siap mengawal dengan baik segala bentuk jalannya KTT G20. Dan di samping itu untuk Nataru nanti juga tadi kami juga awak media sempat mendapatkan keterangan dari Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi yang menyampaikan bahwa untuk merujuk kepada Inmendagri 62 tahun 2021, Polri juga telah mempersiapkan nantinya akan menggelar pos-pos pelayanan di tol, kemudian di pelabuhan dan juga di bandara sebagai titik checkpoint dan juga sebagai gerai vaksinasi. Selain itu juga akan menerapkan syarat bagi masyarakat yang akan bepergian harus memiliki surat izin keterangan masuk, kemudian sudah tervaksinasi dan juga harus mematuhi protokol kesehatan. Dan salah satu aturan lainnya di PPKM level 3 ini yakni Polri akan mengoptimalisasi PPKM level 3 ini mulai dari level RT di desa-desa. PPKM level 3 akan lebih dioptimalisasi kembali dan tentunya daerah-daerah tujuan pemudik akan menjadi fokus dari Polri dalam rangka mitigasi pengendalian COVID-19 di masa Nataru mendatang. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali, Adrian, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan emak-emak melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Luwu Utara, Jalan Simpuru Siang, Kelurahan Bonetua, Kecamatan Masamba pada Jumat 3 Desember pagi ini. Para demonstran mengatasnamakan diri sebagai korban banjir bandang Masamba dan Rada pada tahun lalu, 2020 lalu. Mereka melakukan aksi didampingi oleh Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia Luwu Utara, Zulkifli Hatta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Halik Mawardi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Halik. Halo, rekan Halik. Halo, rekan Halik, bisa mendengar kami dari studio?
Baik, Tribuners, kami mengalami sedikit gangguan sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Timur, Halik Mawardi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 3 rumah di perumahan Gria Permai, Kelurahan Jagabaya 3, Kecamatan Wai Halim 1, Kota Bandar Lampung habis terbakar. 2 rumah diantaranya mengalami kerusakan berat dan 1 rumah dengan kerusakan sedang. Api kini sudah dalam keadaan padam dan seluruh bagian rumah telah dibatasi dengan garis polisi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Lampung ada Vincencio Soma Ferrer yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Soma. Halo, selamat sore. Ya. Soma, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi terjadinya kebakaran 3 rumah tersebut? Ya, kebakaran terjadi di hari ini, Jumat 3 Desember 2021. Kejadian terjadi sekira pukul 7.30 waktu setempat. Api berkorbar cukup cepat ya terbilang, karena hanya dalam beberapa menit sudah membakar 2 unit rumah yang menghasilkan dampak yang kerusakan cukup berat, di mana salah satu selain itu mengalami kerusakan ringan. Api kemudian dipadamkan oleh BPBD setempat dengan menggunakan 5 armada pemadam. Barulah setelah itu api berhasil dijinakkan. Soma, apa saja barang-barang yang ludes terbakar dan apakah juga ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran ini? Iya, untuk 2 unit rumah yang mengalami kerusakan berat, seluruh barang yang ada di dalamnya mengalami terbakar api. Ya. Tidak ada satupun yang tersisa. Sementara untuk 1 rumah lainnya hanya terbakar di bagian atap rumah miliknya saja. Tidak ada satupun dari rumah yang terbakar habis itu terselamatkan, baik itu barang pribadi maupun alat-alat lainnya. Apakah juga ada informasi mengenai korban jiwa maupun korban luka begitu, Soma? Ya, berdasarkan data yang kita himpun, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara untuk total kerugian masih diakumulasikan oleh aparat yang bertugas. Soma, apa dari penyelidikan pihak kepolisian sementara begitu, apakah sudah diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut? Ya, sejak pagi hingga sore hari ini, aparat masih menyelidiki dugaan ataupun penyebab dari kebakaran yang terjadi. Belum ada bukti pasti yang menyimpulkan penyebab dari kejadian tersebut. Namun, pemilik rumah mengaku mencurigai adanya aktivitas tak wajar dari bagian dapur yang mungkin disebabkan oleh gas LPG, seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung, Vincencio Soma Ferrer atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2 orang penjaga alat berat bulldozer di Desa Senubuk Dalam, Juli Biran meninggal dunia pada Kamis 2 Desember. Keduanya diketahui tertimbun longsor saat tidur di tanah yang berada di samping alat berat tersebut di area kebun warga kawasan Dusun Jati, Desa Senubuk Dalam, Juli Biran. Kedua korban tersebut bernama Muhammad Rika, 20 tahun, dan Kabirin alias Gugun, 40 tahun. Keduanya merupakan warga Desa Senubuk Dalam, Juli Biran. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serambi News Indonesia, ada Yusman Idris yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yusman. Halo Firda. Ya, Yusman, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi 2 orang ini bisa tertimbun longsor di sana? Ya, informasi adanya tertimbun kan langsung ke lokasi. Ternyata di sana sedang dilakukan pembukaan jalan terobosan, jalan usaha tani yang beberapa hari lalu mulai dikerjakan. Jadi ketika malam itu alat berat itu tidak dibawa pulang, itu terus disimpan di situ dengan catatan ada yang menjaganya. Itu dua warga setempat bertugas menjaga malam pada malam kejadian itu. Mereka tidur di samping alat berat. Di samping jalan yang dibuka terobosan adalah merupakan bukit yang dipatahkan, yang dikerok. Bukit itu sebelah jadi jalan, sebelah tetap. Jadi mobil alat berat itu diparkir di samping perbukitan, jadi mereka tidur di samping itu. Jadi kemungkinan kalau hujan deras, lalu tanah perbukitan itu jatuh tertimpa kedua mereka. Demikian Firda.
Untuk informasi mengenai bagaimana kronologi untuk temuan mereka bisa ditemukan berdasarkan informasi dari mana? Ya, awalnya pertama datang seorang kenet alat berat datang ke lokasi. Dia bertugas ingin menghidupkan alat berat, namun dia tidak tahu tanah tertimbun. Kemudian datang seorang lagi yang bernama Fahmi. Dia ingin tahu abang iparnya yang gugun itu abang iparnya. Jadi sampai jam 7 belum pulang ke rumah. Jadi mereka datang ke lokasi yang berjarak sekitar 3 km dengan jalan nasional. Mereka sampai ke sana dikasih tahu kepada kawannya, si Sapri. Nah, katakan Hondanya masih ada, kok orangnya tidak ada. Lalu setelah diselidiki, lalu mereka sepakat memindahkan alat berat. Ketika alat berat dipindahkan, lalu muncul ada kain selimut di bawah yang tertimbun. Melihat kondisi itu langsung dikasih tahu kepada perangkat desa untuk mengabarkan yang bahwa mereka sudah tertimbun. Demikian kita. Untuk informasinya, lokasi persis tempat kejadian tersebut kabarnya juga sulit dilintasi oleh kendaraan roda 4. Bagaimana kemudian evakuasi dari dua korban ini? Ya, jalan ke sana itu merupakan jalan perkebunan sawit dan juga jalan kebun warga. Jadi untuk kendaraan tanpa handle itu nggak bisa lewat. Sepeda motor saja susah untuk melintas, selain tanjakan juga menurun. Jadi untuk evakuasi kedua korban itu dilakukan dengan mobil Tafelin yang biasanya mengangkut sawit. Jadi kedua. Halo rekan Yusman. Ya. Silakan dilanjutkan. Dipindahkan ke mobil ambulan yang sudah standby di jalan kondisi yang bagus bersama mobil BPBD. Keduanya dipindahkan ke lokasi tersebut dan selanjutnya dibawa ke puskesmas. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Serambi News Indonesia, Yusman Idris atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Yusman juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolsek Juli Biren, Ibtu Fajriadi. Berikut liputannya untuk Anda. Bahwa di Kecamatan Juli ada musibah yang terjadi pada malam hari, diperkirakan antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Musibah tersebut terjadi pada 2 orang pekerja, yaitu jelasnya penjaga alat berat. Saat ini sudah dievakuasi dan sudah divisum di Puskesmas Juli 1. Terjadi tersebut karena curah hujan yang meningkat, maka hal tersebut secara dadakan terjadi di wilayah kerja mereka. Demikian, terima kasih untuk masyarakat sekitar agar berhati-hati bila mana ada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tebing-tebing atau dataran tinggi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas lalu lintas di jalur nasional Sampang Bangkalan, tepatnya di Jalan Raya Penyepen, Kecamatan Jerengik, Kabupaten Sampang Madura mengalami kemacetan pada Jumat 3 Desember. Pasalnya jalan raya tersebut digenangi banjir, bahkan tingginya sampai betis orang dewasa atau sekitar 35 cm. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama, yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo Firda. Hanggara, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kondisi kemacetan akibat jalur nasional di Sampang yang terendam banjir ini? Ya, jadi sesuai pantauan Tribun News di lokasi, bahwa untuk kondisi kemacetan yang terjadi di Jalan Raya Penyepen, Kecamatan Jerengik, Kabupaten Sampang Madura tidak terlalu parah hingga sampai berkilo-kilometer. Hal itu disebabkan karena para pengendara roda 4 dan roda 2 nekat menerobos banjir yang tingginya sekitar 30-35 cm atau seukuran betis orang dewasa. Dan di samping itu tidak ada satupun pengendara roda 2 maupun roda 4 mengalami mogok, sehingga para pengendara lainnya juga ikut-ikutan juga menerobos, sehingga kondisi kemacetan masih bisa terkontrol seperti itu. Hanggara, apakah sudah ada informasi mengenai penyebab banjir tersebut? Ya, sesuai informasi kepada warga setempat bahwa intensitas hujan menjadi faktor utama, mengingat hujan yang mengguyur wilayah setempat mulai dari selesai maghrib hingga tengah malam kemarin.
Dan di samping itu kiriman air dari wilayah utara, tepatnya di wilayah dataran tinggi Kecamatan Tempelengan juga menjadi pemicu terjadinya banjir di wilayah setempat. Sehingga tidak hanya jalan raya yang digenangi air banjir, melainkan puluhan hektar sawah milik petani setempat dan sejumlah warga juga terendam banjir kali ini. Bagaimana kemudian langkah dari pihak-pihak terkait setelah mendengar ada informasi kemacetan akibat banjir ini, Hanggaran? Mengingat banjir mulai menggenangi jalan setempat dan pemukiman warga sejak pagi tadi sekitar setengah 6, pukul 6 setelah mendengar informasi, anggota Polsek setempat, Polsek Cirenge, langsung terjun ke lapangan dan segera melakukan pengamanan atau mengurai kemacetan, sehingga kemacetan dapat terkontrol, mengingat para anggota menghimbau kepada para pengendara jika tidak yakin akan kondisi kendaraannya lebih baik putar balik. Jika yakin atas kondisi kendaraannya, silakan untuk menerobos jalan atau banjir setempat, sehingga para pengendara semakin yakin untuk menerobos seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Madura, Hanggara Pratama, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Terima kasih Anda masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah 5 hari terombang-ambing menggunakan sebuah rakit penutup fiber ikan, Afrizal 44 tahun dan Zainal Abidin 33 tahun, anak buah kapal ABK Kencana Dewa ditemukan selamat di perairan Pulau Tembelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Rabu 1 Desember.
Mereka terombang-ambing sampai perairan Pulau Tembelan setelah kapalnya tenggelam dihantam ombak di perairan Tokong Malang Biru, Kabupaten Kepulauan Anambas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ilham. Halo rekan Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan terkait kronologi hilangnya hingga ditemukannya kru dari KM Kencana Dewa ini? Baik rekan Firda, ingin saya laporkan bahwa beberapa waktu lalu telah dikabarkan 2 orang kru dari kapal motor KM Kencana Dewa telah hilang kontak dalam beberapa waktu lalu, itu pada tanggal 25 November 2021 rekan Firda. Nah, di mana pada saat itu setelah tim Basarnas ataupun kantor pencarian dan pertolongan Kabupaten Natuna mendapatkan kabar tersebut, langsung melakukan operasi SAR dengan diikuti beberapa tim gabungan SAR ya, mulai dari pemerintahan daerah Kabupaten Anambas dan juga TNI Polri serta masyarakat dan nelayan setempat untuk mencari 2 kru KM Kencana Dewa. Nah, setelah melakukan operasi, alhasil dari akhirnya tim operasi SAR tersebut ditutup oleh tim Basarnas Kabupaten Natuna, mengingat dikarenakan 2 dari kru KM Kencana Dewa telah ditemukan. Nah, di mana pada saat itu 2 kru tersebut hilang pada tanggal 25 November itu berangkat dari Tanjung Pinang menuju ke Anambas. Nah, namun sayangnya menurut keterangan yang diterima melalui dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna Mexianus P. Kabel, bahwa pada saat itu KM Kencana Dewa ini mengalami mati mesin dan kemudian dihantam ombak dan hingga tenggelam begitu. Dan kemudian akhirnya 2 kru kapal KM Kencana Dewa ini menyelamatkan diri dengan menggunakan penutup fiber ikan begitu. Dan akhirnya terombang-ambing di atas laut ataupun di laut selama 5 hari dan akhirnya ditemukan pada hari Rabu 1 Desember 2021 lalu. Dan saat ini kedua kru tersebut sudah berada di Pulau Tambelan, yang mengingat yang menyelamatkan mereka adalah nelayan dari Pulau Tambelan dan kemudian dievakuasi ke Pulau Tambelan. Demikian rekan ya. Ilham, bisa Anda informasikan setelah ditemukan begitu oleh nelayan dari Tambelan sendiri, bagaimana kemudian kesaksian dari kedua kru yang selamat? Baik rekan Firda, dari kesaksian 2 kru tersebut bahwasanya pada saat mereka mengalami mati mesin pada saat perjalanan dari Pulau Tanjung Pinang menuju ke Kabupaten Anambas, mereka mengalami mati mesin dan akhirnya terombang-ambing di laut. Kemudian dikarenakan cuaca yang cukup ekstrim, sehingga membuat kapal mereka tenggelam dan kemudian akhirnya mereka berusaha menyelamatkan diri dengan membuat rakit menggunakan penutup penutup fiber ikan ataupun tong ikan. Dengan menggunakan penutup tersebut, akhirnya mereka selamat dan diselamatkan oleh para nelayan dari Pulau Tambelan dan akhirnya dievakuasi ke Pulau Tambelan begitu. Apakah mereka juga sudah menginformasikan begitu terkait bagaimana cara mereka survive 5 hari di atas laut? Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana mereka melakukan survive tersebut ataupun bertahan diri di laut selama 5 hari, itu mereka tidak bisa memberikan penjelasan lebih dikarenakan memang waktu yang kita dapatkan itu sangat sedikit untuk melanjutkan konfirmasi kepada para korban tersebut, dan mereka hanya menceritakan terkait pengalamannya terombang-ambing di atas laut selama 5 hari hingga ditemukan para nelayan. Kemudian apakah saat ini sudah diperiksa secara medis begitu untuk kedua kru yang selamat ini? Baik, informasi terakhir yang kita dapatkan bahwasanya kedua kru tersebut masih berada di Pulau Tambelan dan rencananya akan segera dievakuasi menuju ke rumah sakit terdekat begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Ilham Muhammad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners, Ilham juga sudah menghimpun keterangan dari Kapten Helikopter dari Pelita Air. Berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih Kapten. Mungkin ada beberapa hal yang harus disampaikan, ditambahkan buat teman-teman atas operasi SAR pencarian pada hari ini. Mungkin ada tambahan buat dari Kapten dan rekan
tutup. Kami dari Basarnas mengucapkan terima kasih atas dukungan dan support yang diberikan Pelita Air untuk masalah operasi SAR dan tenaga kemanusiaan yang berada di Kabupaten Natuna. Kami sangat ucapkan dari pimpinan mengucapkan terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan dari Kapten ataupun izin. Baik, sedikit mungkin Mas Andi sebelum Mas Andi. Hari ini kita sudah melaksanakan penerbangan kurang lebih 2 jam 50 menit sesuai dengan titik yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dari Basarnas. Dan kami ucapkan alhamdulillah karena bisa berjalan lancar meskipun kita belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada KUPEK yang telah mendukung kegiatan ini. Jadi KUPEK telah mengizinkan kepada Pelita untuk melaksanakan ini. Saya rasa itu saja, mungkin ada tambahan dari Mas Sandi. Ya, terima kasih Bang. Kita sudah terbang dengan 2 jam lebih ya Bang, 2 jam dengan 30 dengan ketinggian 1000 feet. Ada banyak suspek-suspek yang kita lihat ya. Cuman belum itu sih ya. Belum sesuai. Iya. Dan belum kita menemukan yang sesuai harapan ya Bang ya. Oke. Sekian dari saya sih. Oke, cukup. Kepulan asap hingga sempat terjadi ledakan membuat EKM Berkat Niaga hangus dilalap si jago merah. Hal ini diakui oleh nakoda kapal Abdul Majid, 52 tahun yang hanya menyisakan pakaian yang dikenakan di badannya saja. Sebelumnya diketahui kapal KM Berkat Niaga dengan muatan karet mengalami insiden kebakaran di perairan Pantai Bembang, Kecamatan Jepus, Kabupaten Bangka Barat pada Rabu tanggal 1 Desember sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Rizky Irianda Paklevi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Firda. Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana untuk kronologi terjadinya kebakaran tersebut? Ya, untuk kronologi kejadian kebakaran dari kapal KM Berkat Niaga bermula dari KM kapal Berkat Niaga yang berasal dari Palembang menuju Pontianak, direncanakan menuju Pontianak. Jadi saat berada di perairan Bembang atau sekitar 11 jam setelah melakukan perjalanan dari Palembang, diketahui terdapat kepulan asap di bagian mesin sehingga para nahkoda dan APK kapal pun langsung sempat melakukan upaya pemadaman, namun akhirnya sekitar 30 menit setelah terlihat dari kepulan asap tersebut, kobaran api pun langsung membakar dari KM Berkat Niaga. Firda. Kemudian bagaimana untuk kondisi dari para ABK sendiri saat kebakaran tersebut terjadi? Ya, untuk kondisi dari 9 ABK dan nakoda 1 nakoda juga berhasil selamat tanpa ada luka berat ataupun ringan. Mereka berhasil selamat dikarenakan saat sebelum terjadinya api membesar di kapal, mereka sempat menaiki sebuah rakit dan kemudian sekitar 30 menit kemudian saat mereka berada di pantai di laut lepas, mereka berhasil diselamatkan oleh para nelayan yang juga melihat dari jauh kobaran api dari kapal Berkat Niaga. Dengan diselamatkannya 9 ABK tersebut, mereka dibawa ke Puskesmas Jepus dan saat ini sudah berada di Pos AL Muntok untuk melakukan keterangan lebih lanjut dari pihak KSOP terkait pelayaran yang dilakukan oleh 9 ABK tersebut. Kemudian bagaimana untuk cerita dari kesaksian dari nakoda kapal sendiri saat kebakaran tersebut terjadi? Apakah juga ada informasi begitu mengenai penyebab kebakaran? Halo rekan Rizky. Halo rekan Rizky, bisa mendengar kami dari studio? Iya, mengatakan untuk penyebab kebakaran di. Halo. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, untuk cerita dari nakoda. Ya, cerita dari nakoda dari kapal KM Berkat Niaga, Abdul Majid mengatakan untuk kronologinya untuk penyebab kebakaran ini diduga akibat adanya korsleting listrik di bagian mesin kapal, sehingga pada saat para ABK sedang makan siang atau makan sore, mereka juga dikejutkan dengan kepulan asap sehingga mereka juga sempat melakukan upaya pemadaman, namun dengan cepatnya kobaran api tersebut membuat para ABK tidak bisa menyelamatkan satupun barang, bahkan untuk seperti surat-surat kapal juga sudah
tak bisa diselamatkan dan mereka hanya bisa langsung terjun ke rakit tadi dan menyelamatkan diri. Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Bangka Pos Rizky Irianda atas laporan Anda, dan tadi Tribuners Rizky juga sudah menghimpun keterangan dari Nahkoda KM Berkat Niaga Abdul Majid. Berikut liputannya untuk Anda. Selama waktu kita masih sebelum kejadian itu, pakaian-pakaian semua hilang semua. Ya, termasuk dokumen kapal, surat-surat penting, surat untuk ABK semua kan, semua tidak ada yang diselamatkan. Jadi kami hanya pakaian di badan. Nah, kira-kira terjadi 5 menit, maka saya perintahkan anak buah untuk menurunkan rakit dari kapal untuk menyelamatkan diri supaya kalau ada ledakan-ledakan di atas kapal kan tidak membahayakan. Nah, jadi situ semua udah turun ke rakit sambil kita nunggu kapal dia sudah apinya sudah naik besar. Setelah kita 30 menit di dalam rakit, datanglah nelayan yang dari luar. Ya, karena dia lihat kapal tuh udah kebakaran, jadi dia tahu itu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Babak semifinal Liga 3 Asprof Sumbar ditunda. Asprof PSSI Sumbar resmi mengeluarkan surat penundaan babak semifinal Liga 3 Sumatera Barat. Jadwal pertandingan yang harusnya berlangsung pada tanggal 30 November dan 1 Desember lalu ditunda karena kondisi lapangan pertandingan di Stadion Bukit Bunian Lubuk Basung Agam tergenang oleh air akibat hujan lebat. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Padang. Ada Rahmat Panji yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rahmat Panji. Halo rekan Firda. Rahmat, bisa Anda informasikan, tolong jelaskan secara lebih rinci begitu terkait masalah penundaan babak semifinal ini. Terkait babak penundaan babak semifinal yang harusnya digelar pada tanggal 30 November dan 31 Desember dan tanggal 1 Desember, itu kan ada 4 tim yang akan berlaga. Di antaranya adalah Batang Anai FC versus Gasliko 50 Kota serta PSP Padang versus PSKB Bukit Tinggi. Dan pada pertandingan pertama di tanggal 30 November, cuaca di Sumbar memang sedang tidak bagus, terkhusus di Lubuk Basung, tempat Stadion Bukit Bunian, itu terguyur hujan dan di sana bola tidak bisa mengalir sehingga pertandingan ditunda hingga jadwal yang tidak ditentukan. Dan hal itu berlanjut karena ada komentar-komentar atau keluhan dari masing-masing tim. Seperti itu, Firda. Rahmat, kemudian bagaimana tanggapan dari tim peserta babak semifinal sendiri terkait adanya penundaan tersebut? Baik, untuk tim yang pertama yaitu pertandingan pertama antara Gasliko versus Batang Anai, itu kedua belah pihak agak menyesali karena mereka sudah melakukan persiapan dan sudah melakukan maintenance timnya untuk pertandingan tersebut. Namun pertandingan diundur, jadi persiapan mereka terpaksa diperpanjang. Namun itu berdampak karena setidaknya mereka sudah sangat siap pada pertandingan itu. Dan berbeda dengan dua tim pertama, PSP Padang versus PSKB Bukit Tinggi, manajer PSP agak menilai pihak penyelenggara kurang profesional terkait kejadian ini karena tidak memverifikasi lapangan untuk babak semifinal. Jadi dianggap kurang tidak serius. Dan keempat tim merasa mendapatkan kerugian finansial karena sudah berada di lokasi pertandingan. Seperti itu, rekan Firda. Rahmat, kemudian apa solusi dari Asprof PSSI Sumbar sendiri selaku penyelenggara kompetisi dengan adanya penundaan tersebut? Dan akhirnya karena ada beberapa pertimbangan, yang pertama kondisi lapangan yang tidak datar dan tidak ada drainase air, serta ruang ganti pemain yang tidak ada dan wasit yang tidak ada, sehingga Asprof Sumbar itu memindahkan pertandingan pada tanggal 4 dan tanggal 5 dan tanggal 6 Desember nanti. Itu stadion pun berubah, jadi untuk pertandingan pertama itu di Stadion Sungai Saria antara Batang Anai versus Gasliko 50 Kota, sedangkan di pertandingan kedua itu di Gor Haji Agus Salim itu antara PSP Padang versus PSKB Bukit Tinggi. Seperti itu, rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Padang, Rahmat Panji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang penyandang disabilitas bernama Muntazir, 22 tahun, meminta pemerintah Kota Serang menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Permintaan itu, kata dia, sudah disampaikan kepada Wali Kota Serang Safrudin. Menurutnya, penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas itu akan memudahkan untuk naik ke lantai atas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten. Ada Milda Niati yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan Firda dan Tribuners. Ya. Milda, bisa Anda informasikan lebih lengkap begitu apa keluhan dari disabilitas ini yang disampaikan kepada Pemkot Kota Serang? Ya, sejauh ini Muntazir mengeluhkan terkait kurang adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas yang tersedia di kantor pemerintahan Kota Serang, begitu rekan Firda. Selain itu juga dia kesulitan untuk menaiki lantai 2 lantaran tidak adanya bidang miring, guide building dan lain sebagainya untuk memudahkan dia mengakses jalan menuju lantai 2 itu tersebut, begitu rekan Firda. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh disabilitas ini saat berada di Pemkot? Yang dirasakannya itu sejauh ini dia kesulitan untuk menaiki anak tangga sehingga dia harus dibantu oleh kedua rekannya, begitu rekan Firda. Apa selanjutnya kado apa yang akan diberikan oleh Pemkot sendiri pada Hari Disabilitas kepada para penyandang disabilitas ini? Ya, rencananya pemerintah Kota Serang akan memberikan kado berupa perda dan perwal terkait pengakuan atas diakuinya kehadiran disabilitas di Kota Serang itu sendiri. Selain itu juga perda dan perwal tersebut nantinya akan memudahkan para penyandang disabilitas untuk diakomodir hak-haknya mulai dari sarana pendidikan, olahraga, kesehatan, kemudian fasilitas yang lainnya untuk menunjang kemajuan daripada disabilitas itu sendiri. Selain itu juga pemerintah Kota Serang akan menyediakan fasilitas berupa dipekerjakannya para disabilitas tersebut di pemerintahan Kota Serang, begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten, Milda Niati atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya